Oke, selamat pagi Bapak dan Ibu semua. Kita jumpa lagi dalam baca buku series. Untuk kali ini kita baca untuk salah satu dari buku baru yang sangat bestseller ya. Salah satu buku terlaris yang ditulis oleh Les Giblin. Buku ini sangat menarik sekali, yaitu judulnya adalah How to Have Confidence and Power in Dealing with People. Ya, jadi kita akan belajar tentang people skill. Oke, tanpa membuang waktu, kita akan langsung mulai. Nah, ini adalah cover bukunya ya. Jadi ini buku salah satu buku terlaris ya. Kita akan mulai dengan kata pengantar. Apa yang buku ini bisa lakukan untuk Anda? Jujur saja, kita semua menginginkan sesuatu dari orang lain. Kita menginginkan kebaikan dan pertemanan dari orang lain. Kita ingin penerimaan dan pengakuan dari mereka. Seorang pebisnis ingin bisnis dari orang lain. Sepasang suami istri ingin cinta dan kasih sayang dari satu sama lain. Orang tua ingin kepatuhan anak, ingin rasa aman dan cinta. Sales ingin orang lain menandatangani kontrak pembelian. Bos ingin loyalitas, produktivitas, dan kerjasama. Karyawan ingin pengakuan dan penghargaan untuk apa yang dia lakukan. Semua manusia normal ingin kesuksesan dan kebahagiaan. Pernahkah Anda memikirkan fakta bahwa orang lain punya peran penting dalam kesuksesan nyata atau kebahagiaan yang kita nikmati? Kita menjadi sukses sebagian besar karena hubungan dengan orang lain. Apapun definisi kebahagiaan bagi Anda pasti paham bahwa kebahagiaan Anda sangat bergantung pada seperti apa hubungan Anda dengan orang lain. Kenapa tidak mengejar apa yang kita inginkan? Tidak perlu merasa bersalah karena membutuhkan apa yang ditawarkan orang lain. Tidak perlu merasa bersalah karena kita ingin sukses dalam berhubungan dengan orang lain. Daripada merasa bersalah, ayo bersama-sama kita buka buku ini dan berbincang-bincang dari hati ke hati. Bagaimana Anda bisa mendapatkan apa yang Anda inginkan dari orang lain? Saya tidak punya satu aturan sederhana tentang cara orang seharusnya bertindak. Tidak ada trik untuk berhubungan dengan orang lain dengan cara menahan hasrat diri. Yang ingin saya sampaikan dalam buku ini adalah beberapa penemuan saya tentang cara manusia bertindak dan bereaksi dalam kenyataan, dan bagaimana Anda bisa menggunakan hal-hal ini untuk mendapatkan apa yang Anda inginkan, baik itu kenaikan gaji dari bos, pesanan dari seorang prospek, atau kebaikan dari tetangga baru. Kata orang, ilmu pengetahuan adalah kekuatan. Pengetahuan tentang karakteristik manusia yang apa adanya, bukan yang dianggap benar oleh ahli teori, bisa membantu Anda mendapatkan apa yang Anda inginkan dari orang lain. Metode yang disajikan dalam buku ini tidak mewakili teori-teori karangan saya, tetapi mewakili metode dan teknik teruji yang berasal dari pekerjaan bertahun-tahun di klinik hubungan antar manusia milik saya. Metode-metode ini telah terbukti membantu kehidupan ribuan orang. Mungkin metode-metode ini akan bertentangan dengan beberapa gagasan populer. Tetapi yang jelas metode-metode ini punya satu keunggulan, yaitu mereka berhasil. Semua orang menang, tidak ada yang kalah. Ribuan orang tahu mereka menginginkan sesuatu dari orang lain. Tetapi mereka malu-malu mengejar keinginan karena takut bahwa memuaskan hasrat mereka adalah hal yang egois. Insting mereka mengatakan bahwa mendapatkan kesuksesan dan kebahagiaan untuk diri sendiri berarti mereka harus merebut kesuksesan atau kebahagiaan dari orang lain. Banyak yang merasa seperti ini ya. Mari kita luruskan. Hubungan antar manusia yang sukses berarti memberi orang lain apa yang mereka inginkan sebagai balasan untuk apa yang Anda inginkan. Jadi ini sebetulnya hubungan mutualisme ya, saling menguntungkan. Ini satu-satunya cara menghadapi orang yang berhasil. Kalau Anda bisa mendapatkan keinginan Anda dari orang lain tanpa memberikan balasan, Anda tidak perlu buku tentang hubungan antar manusia. Yang artinya semua berarti harus mutualisme. Buku ini ditulis untuk ribuan orang yang ingin menguasai seni mendapatkan apa yang mereka inginkan dari orang lain dan membuat orang lain senang karenanya. Tiga metode dasar dalam menghadapi orang lain. Tidak ada manusia yang bisa memenuhi kebutuhannya sendiri. Kita semua butuh sesuatu yang ditawarkan oleh orang lain. Anda punya hal-hal yang dibutuhkan orang lain. Semua hubungan kita dengan orang lain didasarkan pada kebutuhan tersebut. Hanya ada tiga cara mendasar dalam berhubungan dengan orang lain. Yang pertama, Anda bisa mengambil apa yang Anda butuhkan dari orang lain dengan paksaan, ancaman, intimidasi, atau menipunya. Meski ini cara-cara yang umum bagi kriminal, banyak orang terhormat yang menggunakan metode ini dengan cara yang lebih halus. Kedua, Anda bisa menjadi pengemis dan memohon orang lain agar memberikan hal yang Anda inginkan.
Tipe submisif ini membuat kesepakatan dengan orang lain. Saya tidak akan memaksa atau membuat Anda repot. Sebagai balasannya, Anda perlu bersikap baik pada saya. 3. Anda bisa mendapat apa yang Anda inginkan dengan prinsip pertukaran yang adil atau saling memberi. Anda berusaha memberi hal yang diinginkan dan dibutuhkan orang lain, dan mereka akan selalu memberi apa yang Anda butuhkan. Cara menggunakan aset yang belum terpakai. Anda tidak akan menemukan dua metode pertama di buku ini. Yang akan Anda pelajari di sini adalah metode yang sudah teruji untuk mendapatkan apa yang Anda inginkan dengan memberikan apa yang orang lain inginkan. Sekarang Anda punya banyak sekali hal yang diinginkan orang lain. Tawarkanlah hal-hal ini kepada orang lain dan mereka akan senang hati memberi Anda kesuksesan dan kebahagiaan sebagai balasannya. Mungkin Anda belum menyadari secara penuh bahwa Anda memiliki aset-aset berharga yang diinginkan orang lain. Saya akan menjelaskan aset-aset tersebut di dalam buku ini. Anda bisa mendapatkan apa yang Anda inginkan sekaligus Anda membantu orang lain. Selama bertahun-tahun kita berasumsi bahwa bila kita berusaha memuaskan hasrat kita untuk kesuksesan dan kebahagiaan diri sendiri, kita harus merenggut hak orang lain untuk memenuhi keinginan mereka. Tetapi bukti-bukti menunjukkan hal yang sebaliknya. Manusia yang bahagia lebih mungkin menyebarkan kebahagiaan daripada manusia yang tidak bahagia. Orang yang makmur lebih mungkin memberi keuntungan kepada orang lain daripada seorang yang terus gagal. Orang yang telah cukup memuaskan hasratnya jauh lebih murah hati dan perhatian terhadap hasrat orang lain dibandingkan dengan orang yang hasratnya tidak terpenuhi satupun. Psikolog, kriminolog, perdana menteri, dan bahkan dokter mengatakan bahwa sebagian besar kesulitan dan kesusahan di dunia ini disebabkan oleh orang yang tidak bahagia. Mereka mengatakan bahwa membuat diri sendiri sengsara dan frustasi akan merugikan orang lain lebih daripada yang Anda kira. Kunci untuk hubungan antar manusia yang sukses. Kunci utama untuk hubungan antar manusia yang sukses adalah mempelajari sebanyak mungkin yang kita bisa tentang karakteristik manusia apa adanya, bukan apa yang kita anggap seharusnya. Setelah memahami apa yang kita harus hadapi, barulah kita bisa menghadapinya dengan sukses. Jadi, ayo kita lihat karakteristik manusia. Kita lihat apa yang sebenarnya diinginkan orang lain. Mari kita bersama-sama melihat metode-metode untuk memberikan hubungan dan keinginan manusia. Mari kita pelajari cara bekerja dengan karakteristik manusia, bukan melawannya. Mungkin kita akan belajar bahwa jadi masalah di dunia ini bukanlah jati diri orang itu sendiri, tetapi seringkali kita mengabaikan keinginan dari orang-orang yang kita hadapi. Mungkin Anda terkejut menemukan bahwa karakteristik manusia tidak perlu dipoles, tidak perlu idealisasi, tetapi Tuhan benar-benar tahu apa yang Ia lakukan ketika membuat kita dengan caranya. Tiap saya mendengar orang menyalahkan karakteristik manusia dan menimpakan kesusahannya terhadap fakta bahwa manusia itu menyebalkan, saya teringat hal yang dikatakan oleh Harry Matelski, Direktur Personalia untuk Wolf and Disorder, Fort Wayne, Indiana. Les, ia berkata, pernahkah kita menyadari bahwa ahli ketik yang biasa aja lebih mungkin mengungkapkan ketidakpuasan terhadap alat ketiknya? Pemain golf yang buruk selalu menyalahkan pukulannya yang buruk kepada tongkat golfnya yang menyedihkan. Juga bahwa orang dengan kemampuan hubungan antar manusia yang rendah adalah orang yang selalu mengejek karakteristik manusia dan menganggap semua kesulitan mereka akibat fakta bahwa orang lain itu menyebalkan. Cara percaya diri dan cakap dalam menghadapi orang lain. Target utama dari buku ini adalah mengajarkan cara memiliki kepercayaan diri dan kemampuan dalam menghadapi orang lain. Ini luar biasa ya. Salah satu alasan besar banyak orang kurang percaya diri ketika menghadapi orang lain adalah mereka tidak paham apa yang mereka hadapi. Kita selalu ragu dengan diri sendiri dan kurang percaya diri ketika menghadapi hal yang tidak kita ketahui. Coba lihat mekanik mencoba membetulkan mesin mobil aneh yang tidak dia pahami. Dia akan ragu. Tiap gerakannya menunjukkan kurangnya percaya dirinya. Lalu, lihatlah mekanik ahli yang sangat memahami mesin yang dia kerjakan.
Tiap gerakannya menunjukkan kepercayaan diri. Ini sama untuk semua hal yang kita hadapi. Semakin kita mengetahuinya, semakin kita percaya diri dalam menghadapinya. Menghafalkan beberapa aturan dalam hubungan antar manusia yang Anda aplikasikan seakan-akan sebuah trik, tidak akan memberikan kepercayaan diri untuk menghadapi orang lain. Tetapi pemahaman tentang karakteristik manusia dan prinsip-prinsip dasar di balik tindakan manusia akan membuat Anda percaya diri. Begitu Anda paham alasan di balik tindakan orang lain, secara otomatis Anda akan merasa lebih percaya diri dalam menghadapi mereka. Selain pemahaman tentang karakteristik manusia, buku ini juga akan memberikan metode-metode praktis untuk diaplikasikan. Anda akan diberikan teknik-teknik teruji untuk mempraktekkan pengetahuan Anda tentang karakteristik manusia. Teknik-teknik teruji ini telah berhasil untuk ribuan orang dan mereka akan berhasil untuk Anda. Begitu Anda mempraktekkan pengetahuan Anda tentang orang lain, Anda akan mendapatkan kemampuan untuk menghadapi mereka. Ayo kita mulai bab pertama dan kita selesai dengan pengantar. Oke, Bapak Ibu, sekali lagi saya juga menghimbau untuk Bapak Ibu juga membeli buku ini dan membacanya sendiri, karena Anda akan mendapatkan sesuatu yang berbeda ketika Anda membaca sendiri, dan Anda bisa segera menggaris hal-hal yang Anda dapatkan ketika Anda membaca buku ini. Oke, terima kasih dan kita akan ketemu di episode berikutnya. Kita akan masuk ke bab pertama. Terima kasih, sukses buat kita semua, dan selamat pagi.